Kalian kalau mau ngomong di depan kamera masih suka bingung. Terus kalau kita baca skrip tapi jadi kelihatan nggak natural di kamera. Nah, berarti kita butuh alat yang satu ini. Teleprompter. Halo semuanya, selamat datang di channel HCD dengan gue Aldis. Ya, kayak di opening tadi, di video kali ini gue mau bahas teleprompter dari DXView. Ini DXView tipenya T3. Kalau di DXView semakin tinggi angka tipenya berarti makin high-end pula kelasnya. Nah, untuk DXView T3 ini kelasnya ada di teleprompter budget alias murah. Kenapa bisa dibilang murah? Jadi DXView T3 ini punya harga di 1,5 jutaan rupiah. Kalau 1 jutaan mah masih mahal bang. Kalau kalian tahu harga teleprompter itu mahal-mahal banget. Kalau kalian search di e-commerce dengan keyword teleprompter, pasti beberapa akan muncul dengan harga puluhan juta rupiah. Tapi itu kelasnya udah profesional dan skala produksinya yang udah besar. Kalau kelas produksi channel YouTube aja, gua rasa nggak perlu sampai segitunya. Tapi semua balik lagi ke kebutuhan dan budget yang ada. Oke, balik lagi, sebenarnya ada lagi tipe di bawahnya ini, dan jelas lebih murah tentunya. Namanya DXView T2. Tapi ada beberapa perbedaan yang membuat DXView T3 ini jadi lebih mahal beberapa ratus ribu. Tapi sebelum lanjut bahas lebih dalam teleprompter ini, seperti biasa kita lihat dulu video unboxingnya. Yuk! Di sini kita dapetin paket yang komplit banget. Pertama kita dapat unit teleprompternya tentu aja, terus kita dapat ring adapter buat lensanya dengan berbagai ukuran 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 dan yang terakhir 82 mm. Yang ketiga kita dapat holder HP atau tablet dengan maksimal bisa dari 6,7 inci untuk smartphone sampai dengan ukuran 11 inci untuk tablet. Terus kita juga dapat remote buat kita bisa atur gerakan teks skripnya nanti. Habis itu kita dapat juga perintilan-perintilan kayak kain microfiber buat bersihin kaca teleprompternya. Terus kita dapat juga adapter untuk lensa HP beserta shooting clamp buat HP. Ya, kalau kalian konten-konten kreator menggunakan smartphone buat perekamannya, teleprompter ini bisa kalian pakai. Tapi untuk pembahasan di sini kita fokuskan untuk penggunaan kamera aja ya. Udah bahas apa aja isi di dalam boxnya, sekarang kita coba pasang aja. Pertama kalian pasang ring adapternya ke lensa kamera kalian, sesuaiin sama diameter lensanya ya. Habis itu kita ke unit teleprompternya dulu. Nah, di sini kita pasang holder HP atau tablet ke teleprompternya. Dengan cara kita kendorin dulu baut pengencang buat atur ketinggiannya ini. Yang tujuannya biar bisa kita turunin dulu kayak gini nih. Nah, habis itu kita pasang holder HP pakai baut yang udah disediain di box pembeliannya. Habis itu kita balikin lagi ketinggiannya kayak semula. Nah, sekarang kita cuma tinggal pasang teleprompternya aja ke lensa kamera. Caranya cuma tinggal slide aja ke bawah. Terus buat nampilin teks skripnya, kita perlu download dulu aplikasi di Play Store atau App Store. Namanya DXView. BTW ratingnya ini cuma 1 aja nih. Ya, ini karena aplikasinya cuma gitu-gitu aja. Ini jadi minus pertama dari teleprompter DXView ini. Cuma untuk esensi dasar teleprompter udah bisa terpenuhi di aplikasi ini. Setelah download, kita bisa ketikin aja teks skripnya atau copy dari Google Doc misalnya ke aplikasi DXView-nya ini. Terus kalian di aplikasinya ini bisa atur warna font, ukuran font, lalu kecepatan running text waktu di play, terus bisa set waktu countdown sebelum teks skrip mulai jalan, dan yang terakhir ini wajib buat dinyalain fiturnya nih, yaitu fitur mirroring. Kenapa wajib?
Ya karena kalau kita nggak nyalain fiturnya ini, kita nggak akan bisa baca teksnya. Udah gitu doang sih isi dari aplikasinya. Nggak ada pengaturan buat remote Bluetooth-nya juga di sini. Nah, ngomong-ngomong soal remote Bluetooth teleprompter DeskView T3 ini nih jadi minus yang kedua nih. Karena fungsinya yang nggak jelas. Di remote-nya ini cuma bisa play dan pause running teksnya doang. Ini gue nggak tahu gimana caranya buat atur kecepatan teksnya. Nanti gue coba cari tahu lagi ya caranya gimana. Kemungkinan nanti gue bahas di video reviewnya kalau perlu. Tapi gue nggak janji bakal ada video reviewnya buat teleprompter ini. Soalnya emang sedikit doang yang bisa dibahas dari teleprompter ini. Tadi di awal gue ngomong DeskView T2 kan ya. Jadi perbedaannya itu ada di sini nih. Kalau di T3 dia punya slot cold shoe mount di atas teleprompternya. Ada 2 juga. Jadi kalau kalian punya aksesoris yang lumayan banyak, kayak receiver mic wireless, terus lampu, atau bahkan monitor eksternal yang ukurannya yang kecil, kalian bisa taruh di sini. Nah, sementara di T2 itu nggak punya fitur cold shoe mount ini. Selain itu, perbedaan lain ada dari kelengkapan yang didapat di dalam box pembeliannya. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi, apakah teleprompter DeskView T3 ini worth it untuk kalian beli? Jawabannya sangat-sangat worth it bagi kalian yang skala produksi kontennya masih kecil dan budget yang masih minim juga. Tapi kalau kalian yang punya budget berlebih dan skala produksinya udah besar, kalian bisa beli teleprompter DeskView dengan seri angka yang lebih besar. Contohnya DeskView T22 atau dari merek lain misalnya itu Ikan PT 1200 yang punya harga di 21 jutaan rupiah. Nggak banyak emang pilihan untuk teleprompter ini, apalagi buat kelas budget dan dengan kualitas yang bagus juga. Cuma DeskView yang gua rasa punya value for money yang bagus. Ya mungkin segitu dulu buat video unboxing dan review singkat dari teleprompter DeskView T3 ini. So, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya aja, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.